Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah benda budaya yang kayaknya biasa aja, sering banget kita lihat, tapi ternyata boom, menyimpan rahasia alam semesta yang luar biasa dalam? Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik salah satu artefak paling ikonik di Nusantara. Kita bakal bahas kode-kode rahasia soal pembentukan karakter, harmoni alam, sampai ini yang gila, teori benua yang hilang. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh perhatikan wujud gunungan atau yang sering juga disebut kayon ini. Buat kebanyakan orang mungkin ini cuma kelihatan kayak properti biasa aja ya, semacam pajangan buat ngebuka atau nutup pertunjukan wayang kulit. Tapi percaya nggak, bentuk fisik dari artefak ini sebenarnya adalah sebuah peta. Nah pertanyaannya, rahasia sebesar apa sih yang disembunyikan nenek moyang kita di dalam ukiran ikonik ini? Yang paling bikin merinding dari wujud fisiknya adalah makna filosofis di baliknya. Coba lihat bagian bawah gunungan ini, lebar kan? Terus makin ke atas, dia makin meruncing sampai akhirnya membentuk satu titik puncak. Nah, bagian bawah yang lebar banget ini, itu gambaran kehidupan duniawi kita. Fana, penuh nafsu, banyak ambisi, dan ya, pergulatan batin lah. Terus, puncaknya yang meruncing, itu ibarat perjalanan panjang dan super berliku menuju kebenaran sejati atau Tuhan. Orang Jawa punya sebutan keren buat filosofi ini, Sangkan Paraning Dumadi. Ini tuh semacam pengingat visual gitu loh, dari mana kita berasal dan kemana ujung dari perjalanan hidup kita. Intinya, semakin tinggi pencapaian spiritual kita, jalannya bakal terasa semakin sempit dan fokus. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru karakter. Kalau tadi bentuk keseluruhannya adalah peta spiritual, nah ornamen-ornamen di dalamnya ini semacam kode rahasia buat ngebangun moral kita. Penempatan ini jenius banget sih. Tiap hewan dan sosok mitologi di gunungan itu bawa nilai karakter yang super spesifik. Jadi ini bukan sekedar ukiran biar kelihatan rame aja loh. Ini panduan hidup. Misalnya nih, kera. Kera itu kan melambangin kecerdasan dan kelincahan kita pas lagi ngadepin masalah. Terus lihat deh pertarungan epik antara harimau dan banteng. Harimau itu simbol kekuatan dan kekuasaan absolut. Sementara banteng, dia simbol keadilan yang nggak kenal takut. Ini ngajarin kita kalau keadilan itu harus ditegakkan dengan berani buat ngelawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Terus ada lagi Makara. Sosok bermata satu yang jadi simbol dewa matahari atau ketakwaan. Satu-satunya cahaya yang bisa nerangin hati kita yang paling gelap sekalipun. Oh, dan jangan lupa, sepasang raksasa kembar, Gupala dan Dwarpala. Mereka ini simbol kesetiaan sejati dalam menjaga amanah. Keren banget kan? Sekarang, coba geser fokus kalian ke wujud sayap raksasa di sisi kanan dan kiri, yang biasa disebut lar-laran. Kalau kalian perhatiin bener-bener, sayap ini tuh sebenarnya tersusun dari kepala-kepala ular. Ular di sini ngelambangin hawa nafsu manusia yang gampang banget goyah atau terpengaruh sama lingkungan sekitar. Nah, ornamen ini ngingetin kita soal pentingnya nalar atau logika. Bayangin aja kayak tanaman pandan. Walaupun dia tumbuh di pinggir kolam yang kotor atau berlumpur, dia tetap subur dan wangi kan? Begitu juga kita. Manusia yang punya nalar sehat itu harus bisa nyaring pengaruh buruk dari lingkungannya dan pastinya tetap nebarin kebaikan kemana-mana. Lanjut ke bagian kedua, pohon kehidupan. Oke, sekarang kita fokus ke bagian yang paling dominan di seluruh ukiran ini, yaitu di tengah-tengahnya. Di sana ada gambar pohon yang rimbun banget, namanya Kalpataru, alias pohon kehidupan. Ini benar-benar gambaran sempurna soal harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Dalam filosofi Jawa, ini adalah pohon permulaan yang sejati. Alam semesta itu ibarat cabang-cabangnya, bintang dan matahari adalah bunga serta buahnya. Langit yang luas tanpa batas itu puncaknya, dan angin yang berhembus adalah akar-akarnya. Wah, dalam banget ya. Ini ngasih tahu kita kalau Tuhan itu nggak terpisahkan dari ciptaannya. Jadi simpelnya gini, kalau kita emang mau menghargai sang pencipta, ya kita wajib hukumnya ngerawat keindahan karyanya di dunia ini. Masuk ke bagian ketiga, ekospiritualitas dan harmoni kosmis. Gara-gara ngebahas pohon kehidupan tadi, cara pandang kita jadi jauh lebih luas nih. Dari yang awalnya cuma ngomongin karakter diri sendiri, sekarang kita ngomongin hubungan skala makro antara manusia dan lingkungan. Kalian tahu kisah Bima di wayang kulit? Kisah perjalanannya itu adalah simbol pencarian kebenaran ilahi dan kesatuan spiritual yang ikonik banget di budaya Jawa. Nah, pencarian spiritual Bima ini ternyata nyambung banget sama peringatan dari filsuf modern Syed Hossein Nasr. Beliau bilang, kalau krisis lingkungan, alam yang rusak parah, dan perubahan iklim yang bikin pusing sekarang ini, sebenarnya akar masalahnya cuma satu, krisis spiritual. Kita tuh udah terlalu jauh terputus dari akar ilahiyah kita sendiri. Coba kita bandingin dua hal ini, biar kelihatan jelas di mana letak salahnya.
Di satu sisi, kita punya yang namanya paradigma antroposentris modern. Ribet ya namanya, tapi intinya ini tuh cara pandang egois yang anggap manusia itu pusat segalanya. Dan alam, ya cuma sekedar objek material aja. Sesuatu yang bisa kita peras habis-habisan demi keuntungan ekonomi. Hasilnya, ekosistem hancur lebur. Nah, di sisi lain, ada paradigma ekospiritual. Paradigma ini ngelihat alam sebagai teofani, atau gampangnya, wujud manifestasi suci dari Tuhan yang harus banget kita jaga dan hormati. Jadi, kalau pakai kacamata ini, ngerusak alam itu bukan sekedar masalah teknis atau ekonomi, tapi benar-benar sebuah pelanggaran spiritual. Menariknya, konsep ini tuh klop banget sama filosofi Jawa, Hamamayu Hayuning Bawono. Wah, jujur ini kalimat yang indah banget sih. Maknanya adalah kewajiban kita buat ngejaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia demi ngerawat keharmonisan alam semesta. Dan tahu nggak apa yang lebih keren? Filosofi lokal ini sejalan 100% sama teologi Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, kita itu bukan bos absolut yang bisa seenaknya ngerusak loh. Kita ini penata layan, penjaga amanah, yang tugas utamanya ya mastiin keseimbangan alam ciptaan Tuhan itu tetap terjaga. Terus pertanyaannya, emang teori-teori keren tadi bisa dipraktekin di zaman now? Jawabannya, bisa banget. Bukti nyatanya ada di konsep masjid hijau. Gerakan-gerakan luar biasa kayak Eko Masjid dan pesantren hijau di Indonesia tuh lagi ngebuktiin kalau teori ini bisa jadi aksi nyata. Mulai dari sistem pengelolaan sampahnya yang canggih, area yang super hijau, sampai arsitektur gedungnya yang ramah lingkungan, semua ini dibangun pakai satu kesadaran. Ngerawat alam itu bukan cuma tugas aktivis lingkungan, tapi bagian mutlak dari ibadah dan keimanan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, hipotesis benua yang hilang. Siap-siap ya? Nah, ini dia nih bagian yang dijamin bakal bikin kalian merinding. Kita bakal geser sedikit dari soal filosofi, mundur jauh ke sejarah kuno umat manusia. Profesor Stephen Oppenheimer dari Universitas Oxford punya teori yang super berani di bukunya Eden in the East. Selama ini kan banyak yang ngira gunungan itu murni warisan tradisi Hindu. Tapi tunggu dulu, menurut Oppenheimer, kombinasi simbol pohon, burung, dan ular di situ justru nunjukin kalau peradaban dunia itu asalnya dari Nusantara. Beliau yakin banget kalau gunungan ini semacam sisa peta atau memori budaya dari Sundaland, sebuah benua raksasa di Nusantara yang tenggelam di akhir zaman es. Gimana, kebayang nggak tuh? Yuk kita bedah simbol-simbol kuno Sundaland yang mejeng jelas di gunungan ini. Pertama, ada pohon yang zaman dulu banget dipuja sebagai sumber kehidupan, makanan, dan kesuburan. Kedua, burung yang jadi simbol langit dan sifat maskulin. Dan yang ketiga, ular, lambang dari bumi dan sisi feminin. Penggabungan burung dan ular persis di bawah pohon ini ibarat perkawinan kosmis antara langit dan bumi yang lahirin kesuburan. Menurut teori ini, waktu benua Sundaland tenggelam dan orang-orangnya pada nyebar ke seluruh penjuru dunia, mereka tuh bawa cerita soal naga, burung feniks, dan pohon ajaib. Tapi ajaibnya, cuma di gunungan wayang inilah ketiga aktor kehidupan itu masih kumpul bareng dengan utuh dalam satu kanvas, ngunci rapat-rapat sebuah memori peradaban yang umurnya udah ribuan tahun. Gila sih, perjalanan yang luar biasa banget kan? Bayangin, dari sebuah properti pertunjukan yang sering kita lihat, kita bisa nemuin panduan moral, prinsip ekologi tingkat tinggi, sampai jejak benua yang hilang. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Udahkah kita hidup sejalan dengan keharmonisan kosmis, persis kayak yang dipetain nenek moyang kita di gunungan? Melihat kondisi bumi yang makin panas dan rusak sekarang ini, kayaknya udah waktunya deh kita berhenti ngelihat alam cuma sebagai ladang uang. Kita harus mulai ngelihat alam pakai kacamata gunungan, sebagai mahakarya suci yang wajib kita rawat, percantik, dan selamatkan. Semoga sesi bedah materi kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru yang mencerahkan ya. Teruslah haus untuk belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.